Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengalaman kalau dihutangi orang atau hutang ke orang, molornya pernah molor, Bu? Pernah molor, Bu? 1-2 hari? Lebih? Ya Allah, ada yang pura-pura tidak ingat ya, Bu ya? Betul. Kalau seperti itu, Bu, kabar gembiranya bagi orang yang dikemplang hutang itu, kalau janji 3 hari, kemudian 3 harinya itu dihitung sejumlah sedekah sejumlah uang yang dihutang, kemudian hari keempat dan seterusnya sampai dia kembalikan, per hari dihitung 2 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gharim itu adalah orang yang terlilit hutang, dan di antara 8 asnaf atau di antara yang berhak menerima harta zakat itu adalah orang-orang yang terlilit hutang, gharim seperti ini. Maka Baitul Mal, baginda Nabi langsung mensuruh cek Baitul Mal, selesaikan hutang orang ini. Itu ya Pak. Jadi orang yang terlilit hutang berhak atas harta zakat, tapi jangan lantas dibuat kesempatan karena hutangnya banyak, hutang uang ke temennya atau ke saudaranya, tidak mau mengembalikan karena beralasan saya kan gharim, saya kan orang banyak hutang, tidak saya kembalikan, atau janji mau mengembalikan tapi tidak tahu kapan. Jangan lantas beralasan, oh di Al-Muslimun tadi malam pengajian, orang yang banyak hutang, orang yang terlilit hutang termasuk orang yang berhak dibantu dengan harta zakat, termasuk gharimin, orang-orang yang terlilit hutang. Tapi kalau caranya terus ngemplang dengan alasan seperti itu, ya tidak betul juga, Bu. Jadi orang yang punya hutang, terlilit hutang, itu kewajiban waliul amr, pengelola, penguasa atas harta zakat untuk mengalokasikan kepada orang-orang yang terlilit hutang itu. Saya itu kalau ada orang-orang minta untuk untuk pengajian, Pak, ceramah kapan begitu datang, itu tidak jarang panitia itu request persoalan, Ustadz nanti tolong disinggung masalah ini. Ada yang Ustadz nanti disinggung masalah suami itu sebenarnya boleh menikah lebih dari 1, nanti sampaikan Ustadz biar orang-orang sana paham. Ada yang seperti itu. Ada juga yang ibu-ibu, Ustadz nanti tolong sampaikan, di lingkungan saya itu orang kalau hutang itu hobi Ustadz, tapi untuk mengembalikannya itu cak soronya Ustadz. Ada yang seperti di sini ada, Bu? Nggak ada, nggih? Ada sama aja ternyata. Ya seperti itu, di order seperti itu sering, Pak. Nanti ada yang macam-macam. Nah, saya hanya bisa sampaikan masalah hutang ini sekilas, bahwa apabila orang menghutangi orang dengan niat membantu orang yang berhutang, maka itu harta kan masih akan balik, Bu. Tetapi oleh Allah setiap harinya itu dihitung sedekah sejumlah yang dihutangkan. Misalkan Pak Yan ngutangi Pak Rendra janji 3 hari, Pak Yan 1 juta, ya siap, saya pinjami 3 juta, 1 juta 3 hari. Berarti setiap hari itu Pak Yan sama dengan sedekah, Pak. Sedekah yang diberikan itu nilainya di hadapan Allah, padahal uangnya kan akan kembali. 3 hari berarti Pak Yan bersedekah ke Pak Rendra 3 juta, sampai uangnya itu jatuh tempo 3 hari dikembalikan. Nah, untung apa rugi, Pak, kita menghutang? Untung, Bu. Ya, tetapi apabila kemudian jatuh tempo 3 hari, Pak Rendra masih belum bisa kembalikan, aduh Pak Yan sepurana, Pak Yan belum cair anunya pesenan kok, uang saya belum cair, Pak.
Terus kapan Pak Rendra? Saya sabar sih 1-2 hari. Nah, sabarnya 1-2 hari atau tertundanya dari jatuh tempo itu Pak, itu sedekahnya tidak hanya 1 juta, dilipat gandakan jadi 2 juta oleh Allah setiap hari dari molornya jatuh tempo itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengalaman kalau dihutangi orang atau hutang ke orang, molornya pernah molor Bu? Pernah molor Bu? 1-2 hari? Lebih? Ya Allah, ada yang pura-pura tidak ingat ya Bu ya? Betul. Kalau seperti itu Bu, kabar gembiranya bagi orang yang dikemplang hutang itu, kalau janji 3 hari, kemudian 3 harinya itu dihitung sejumlah sedekah sejumlah uang yang dihutang, kemudian hari keempat dan seterusnya sampai dia kembalikan, per hari dihitung 2 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak. Tapi kalau terus pura-pura lupa, itu ya kita berkewajiban mengingatkan. Jangan kita keenakan, oh kita enak tiap hari bisa infak atau sedekah 2 juta ya, karena yang dihutang 1 juta misalnya, 2 juta terserah, sudah mau seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun enak saya nggak mengeluarkan uang, tapi setiap hari saya sedekah 2 juta. Ya kasihan dia Pak, kasihan orang yang pura-pura lupa itu. Kewajiban kita mengingatkan. Karena kalau sampai mati hutangnya tidak dibayar, jangankan orang biasa-biasa yang sholatnya juga biasa-biasa, seorang syuhada saja, syahid mati di medan perang saja, yang jaminan surganya sedemikian istimewa, dia tertahan tidak masuk surga sampai hutangnya kepada sesama manusia itu dilunasi. Ini bahayanya hutang. Maka kalau dalam kajian sosial, hutang itu sebenarnya, di dalam hutang itu ada 2 dosa dalam tanda kutip. Dosa yang pertama, apakah kalau tidak hutang Allah tidak akan ngasih makan kepada seseorang? Berarti ini artinya adalah baru layak hutang kalau urusannya untuk menghindarkan diri dari kematian karena tidak makan. Kalau sudah tidak punya sesuatu yang dimakan sehingga kalau tidak makan akan mati, baru layak hutang sebenarnya. Lalu bagaimana kalau hutang untuk memperkaya diri? Sudah punya toko 5, ingin toko yang ke-6, ke-7, masih hutang. Hutang pun hutang yang riba misalkan. Naudzubillah. Jadi satu, kelayakan hutang itu di dalam Islam, hutang itu boleh asalkan tadi itu memang sangat dibutuhkan. Yang kedua, tidak dengan hutang yang riba. Hutang ya hutang, tujuannya minta ditolong, yang memberi hutang ya tujuannya menolong, tidak ada perjanjian apapun, tidak ada konsensi apapun, tidak ada imbal balik apapun. Yang dinamakan riba itu tidak hanya menambahkan jumlah yang dipinjam dikembalikan lebih Pak, mempersyaratkan itu, pinjamkan 1.000, nanti kembaliannya harus 1.100 misalkan. Ini jelas berupa uang, jelas itu. Tetapi ada riba-riba yang bukan berupa uang, misalnya dengan perlakuan atau dengan perbuatan. Nah, selama tidak ada urusan utang piutang, saya dan Bu Ila ini biasa, nggak apa-apa. Tapi sejak Bu Ila minjemi saya uang, saya jadi kalau mau berangkat misalkan ngampiri anaknya Bu Ila, ayo bareng saya barengi ke sekolah, ini riba Pak. Atau selamanya ya biasa, tetangga. Begitu ada urusan utang piutang, tetangga yang diutangi ini semakin pelak, nganteri apa, bubur, nganteri makanan, ini riba. Karena kebaikan atau manfaat yang diperoleh dari sebab hutang piutang itu riba. Nah ini ya, jadi utang urusannya seperti itu. Di satu sisi kalau utang kita belum dikembalikan, ya kabar gembiranya kita mendapatkan pahala sedekah berlipat-lipat. Itu tadi. Ini masalah hutang. Terus kemudian kok sampai hutang tadi Pak ya? Apa tadi ceritanya? Karena hutang ini memang sangat aktual Bu, di mana-mana terjadi.
Malah orang ada sering hutang itu seolah-olah wajib, mengembalikannya seolah-olah sunnah. Seperti itu. Jadi kalau hutang gemar, tapi kalau sudah waktunya mengembalikan ini seolah-olah seperti lupa-lupa gitu. Nah, bahwasanya memaafkan dalam posisi mampu melampiaskan kemarahan itu adalah level tertinggi kesabaran. Dan hadiahnya bukan main, Pak. Tadi itu bukan hanya surga, tetapi keistimewaannya dimuliakan oleh Allah di depan, di hadapan seluruh manusia atau seluruh makhluk yang ada di hari kiamat. Suruh pilih bidadari di situ. Masya'a, sekemaumu, sak maumu, sak gelemu. Berapa jumlahnya, yang mana saja, sak gelemu. Padahal Bapak Ibu sekalian, kemuliaan orang yang mati syahid, orang yang berjihad di jalan Allah kemudian mati syahid, ini jaminannya adalah disebutkan di dalam apa riwayat itu disebutkan 27 bidadari, disebutkan angka. Nah, berarti orang yang memiliki kecerdasan emosional, mampu menahan, melampiaskan amarahnya padahal dia mampu meluapkan amarah, ini levelnya lebih tinggi dalam hal memperoleh bidadari itu. Karena orang yang seperti itu nanti suruh ngambil, suruh milih sekemauan itu ya boleh, 27 ya boleh, milih cuma 5 ya boleh, milih 28 ya boleh. Artinya melampaui angka dari bidadari yang disiapkan oleh Allah kepada orang yang mati syahid. Ya, orang yang mati syahid. Inilah keistimewaan atau besarnya faedah apabila yang seperti baginda Nabi tadi katakan, apabila kita mampu kadhamal ghaidun wa huwa qadirun ala ayu fidahu, mampu menahan kemarahannya padahal dia dalam kemampuan menahan amarah. Kalau tidak melampiaskan kemarahan karena memang tidak mampu, ya tidak ada keistimewaannya, biasa aja. Murid pada gurunya tadi itu tidak mampu marah pada gurunya karena ya tidak mampu, itu biasa aja. Nah, amaliyah yang menahan amarah dari padahal dia mampu ini merupakan satu, dari segi zatnya adalah ibadah yang tarakiyah, ibadah yang meninggalkan sesuatu. Ada ibadah itu dari sisi zat ada dua, ada tarkiyah, ada fi'liyah. Ada sesuatu yang meninggalkan, ada yang mengerjakan. Mengerjakan misalkan mendirikan sholat, berpuasa, membaca Al-Quran, itu kan mengerjakan, mengeluarkan energi untuk melakukan fi'liyah, berupa fi'il atau pekerjaan. Nah, ada juga jenis ibadah yang berfahala, bahkan fahalanya besar seperti tadi itu, dan ini ibadah tarkiyah, ibadah tarkun, ibadah yang bentuknya meninggalkan, tidak minum khamar, meninggalkan minum khamar, meninggalkan perbuatan mencuri, meninggalkan perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Ini ibadah-ibadah yang sifatnya tidak melakukan sesuatu karena sifatnya meninggalkan. Nah, kapan ibadah yang tidak melakukan sesuatu atau yang meninggalkan ini berpahala? Apabila dilandasi dengan kesadaran, dengan kemauan, dengan kesadaran untuk melakukannya, dengan landasan ikhlas dan ihtisab atau mengharap pahala. Misalnya nih, karena kita sekarang pas ngaji di masjid, otomatis kita tidak sedang di diskotik, otomatis kita tidak sedang minum minuman keras. Berarti kita kan sedang meninggalkan minuman keras, meninggalkan hingar-bingar tarian musik di kafe misalkan atau di diskotik. Nah, apakah perbuatan kita malam ini tidak di kafe, tidak di diskotik dan tidak minum minuman keras itu berpahala? Tidak, karena tidak kita niatkan untuk meninggalkan itu, tetapi kita kesini niatnya ngaji, niatnya berjamaah, sehingga sesuatu keburukan yang tidak kita lakukan saat ini, yang tidak kita niatkan, itu tidak dihitung. Kecuali kalau kita memang sengaja, saya malam ini saya akan menjauhi diskotik,
saya tak ngaji saja. Ini beda. Jadi sesuatu memang diniatkan. Ikhlas memang karena Allah, ninggalkannya bukan karena nanti di masjid mau ketemu siapa. Dan ihtisab, mengharap pahala dari meninggalkan. Barang siapa yang meninggalkan larangan Allah itu dengan niat yang benar, dengan niat yang ikhlas, dan dengan mengharap pahala dari Allah, ya dia akan memperoleh pahala. Itu ya sekalian. Jadi hadis yang ke-47 ini banyak hal yang bisa kita ambil. Poinnya adalah jikalau kita mampu melampiaskan kemarahan dan kita mau atau bisa menahan diri untuk tidak melampiaskan, ini pahalanya sangat-sangat besar. Nggih, Allah a'lam bishawab. Ada sesuatu mungkin pertanyaan atau apa? Hadis ini pendek sekali. Kalau tidak, sudah masuk waktu Isya, nanti bisa disambung di luar sambil ngobrol-ngobrol. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.